Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti acara ini. Teman-teman tahu nggak? Itu teh kesyukuran yang paling besar. Kita masih bisa bertatap maya ya, bukan bertatap muka secara langsung. Itu kesyukuran yang paling besar pada hari ini. Tuhan mentakdirkan kita untuk bisa ketemuan di sini. Itu susah banget. Karena apa? Mungkin sebagian kita ada yang berhalangan hadir, mungkin sebagian ada sedang diberikan cobaan dan ujian untuk dinaikkan derajatnya. Wah, luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang beriman dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas terselenggaranya acara sosiologi religious talk ini ya. Ini luar biasa, di tengah-tengah pandemi seperti ini, inovasi, kreativitas tidak boleh berhenti. Jadi itulah generasi yang dia siap untuk berjibaku dalam berbagai zaman seperti apapun. Dan teman-teman itu sudah mempersiapkan hal itu. Kita tidak tahu pada zamannya nanti ada apa lagi, tapi kita sudah siap karena mental kita sudah ditempa dari saat ini juga. Oke, teman-teman yang berbahagia, mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, ini merupakan suatu kesyukuran bagi saya pribadi diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan teman-teman semua ya. Saya manggilnya teman-teman aja ya, biar kita emang teman kan, teman sepermainan ya, teman seideologi ya, teman nongkrong bareng. Jadi saya itu ingin agar istilah antara teman itu menjadi istilah yang friendly, jadi nggak ada jarak gitu ya. Dan di sosiologi itu jarak antara dosen dan mahasiswa itu memang, tanyalah sama kating-kating Anda ya, ketika kita benar-benar melebur karena sesuai dengan prodi kita ya, prodi sosiologi. Radikalisme di kampus ini nggak pernah selesai isunya. Entah siapa yang memunculkan isu itu pertama kalinya, kemudian tiba-tiba penetrasi ismenya sampai ke kampus, luar biasa ya. Gerakannya itu nggak terasa. Bahkan tadi subuh, ini saya cerita dulu ya, tadi subuh setelah menunaikan sholat subuh, eh, saya dengan beberapa tetangga itu ngobrol sambil pulang dari masjid. Pertama, dia ngajak saya goes pagi, biasanya kita olahraga ya. Ini santai ya kok teman-teman ya, nggak usah terlalu formal ya. Nah udah kayak gitu, Kang Pandu ayo goes. Saya katakan, aduh saya nggak bisa, saya ada acara penting. Karena saya pada hari ini menjadi orang penting, berbicara di depan orang-orang yang penting. Nah, saya bilang, saya punya agenda yang penting. Oh apa? Cina? Biasalah ngobrol tentang radikalisme. Kemudian dia bertanya, itu teh gimana radikalisme teh bla 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 bla. Akhirnya saya sampaikan, radikal itu oke, tapi kalau udah jadi isme itu hati-hati, saya bilang. Wah, jadi kita kultum dulu tuh tadi subuh tuh di jalan tuh. Aduh, aku tuh ya, aku jadi ketempuhan kultum nih. Dan alhamdulillah tema itu pun yang menginspirasi saya untuk sharing. Kita sharing teman-teman ya. Kita sharing. Saya masih banyak harus belajar dari teman-teman semua. Saya juga masih harus banyak belajar dari seluruh orang-orang yang saya kenal sampai saat ini. Tapi saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang yang memang dia mau berjuang. Itu yang lebih luar biasanya lagi. Jadi kadang-kadang kalau berbicara radikalisme, radikal itu apaan sih, kok tiba-tiba ketika dia jadi nyerempet jadi isme itu kan menjadi sebuah propaganda politik gitu ya. Dan itu yang lebih ngerinya. Tapi kalau ngomong radikalisme pada zaman ini itu pasti frasanya negatif ya. Itu adalah sebuah kalimat yang lebih condong kepada negatif, radikalisme. Tapi dulu itu radikal itu luar biasa. Kalau nggak radikal, bagaimana para tokoh agama, bagaimana panutan-panutan kita bisa menghasilkan karya-karya besar. Itu mereka radikal banget dalam keilmuan. Nah, benar nggak sih? Radikal banget dalam keilmuannya. Tapi ketika radikal udah masuk ke isme, apalagi udah masuk ke ranah kampus ya, generasi muda. Wah, luar biasanya. Itu bisa jadi sebuah hal yang memang harus kita counter. Counternya seperti apa? Jadi nanti kita sharing bareng-bareng ya, teman-teman semua. Pandemi segera berakhir ya Allah, cepet dong. Kita pengen ketemuan gitu ya.
So, ini ada 160-an orang berdoa bersama-sama. Pertama, kasih kami kesehatan lahir dan batin. Yang kedua, kebahagiaan. Orang nggak sehat nggak bahagia. Yang ketiga, pandemi ini berakhir dong. Kita pengen normal, bukan new normal, tapi normal. Kalau new normal ya ribet, harus pakai masker ya, harus pakai facial, harus cek suhu. Itu new normal. But normal is nggak ada kayak gituan gitu. Normal ya seakan-akan sebelum pandemi ini terjadi. Itu yang harus kita mohon kepada Tuhan. Pertama, sehat, bahagia, dan musibah apapun yang menimpa kita, saudara kita segera diangkat. Apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan ya? Benar nggak teman-teman? Bukan radikalnya tapi ismenya. Saya mengangkat tema ininya. Oh ya, itu masjid kampus tuh, lihat. Ini teman-teman angkatan 21, saya pertama mengucapkan selamat dulu ya. Anda udah terpilih menjadi kader terbaik bangsa di prodi sosiologi ini ya. Saya mengucapkan selamat datang semuanya buat teman-teman tidak goib. Nah, ini masjid kampus kalian ya, sepi itu, cuma ada motor aja yang lewat. Tagi duka iraha di patonanya. Baik, bukan radikalnya tapi ismenya. Kenapa saya pengen mengangkat tema kayak gini? Jadi saya ingin mendudukan sebuah istilah dulu. Kita itu radikal halus loh. Tapi kalau udah ngomong ke radikalisme itu pasti propaganda politik. Jadi gitu. Jadi kita jangan sampai fobia atau takut terhadap istilah-istilah radikal. Coba kalau teman-teman tengok terhadap istilah radikal, itu radik itu kan dari bahasa Yunani Latin yang artinya akar ya. Kalau orang-orang biologi ngomong radikal tuh harus. Bagaimana bisa tumbuhan yang enggak radik dia akan kuat. Dia akan kokoh ketika angin menerpa dia. Jadi akarnya harus kuat. Cinta yang kuat itu dia punya komitmen, akarnya yang kuat. Ketika semakin tinggi orang banyak godaan terhadap cintanya itu, dia akan tetap setia karena akarnya sudah kuat. Pondasi ya. Kita kalau ngomong akar itu kan berarti kan pondasi. Nah, teman-teman mau ikut dalam organisasi keagamaan manapun, it's okay, but pondasinya harus kuat. Jadi kita kalau sudah punya pondasi yang kuat, angin mau menerpa bagaimanapun itu nggak masalah. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi saya lebih ingin menyoroti bukan radikalnya tapi ismenya. Kadang-kadang sehingga ketika kita ngomong radikalisme, akhirnya orang nggak mau berpikiran bahkan berbuat secara radikal. Padahal bagus. Kita punya istilah dengan tetangga saya itu goeser radikal. Jadi tukang sepedanya yang garis radikal, garis keras. Kenapa? Saya ngasih istilah kayak gitu. Wah, ini goesnya yang radikal, garis keras. Karena emang dia goesnya benar-benar kuat gitu. Kalau kita malah nggak terlalu ekstremis tapi fanatis. Jadi ada beberapa hal yang membedakan itu. Tapi kita lebih menyorot kepada kampus sebenarnya, oke? Radikalisme di dalam kampus itu ya harus dilawan. Saya setuju karena radikalisme dia. Tapi jangan sampai radikalisme harus teman-teman harus jadi seorang radikal dalam menekuni semua bidang yang teman-teman suka. Aku pengen jadi seorang penulis, aku pengen jadi seorang aktivis di organisasi. Aku pengen keduanya, oke, harus radikal, jadi serius. Saya pengen jadi mahasiswa yang berprestasi, masuk, harus serius. Itu harus radikal. Kalau nggak gitu ya setengah-setengah kan. Nah, tapi kalau sudah radikalisme itu harus dilawan. Sekarang sudah menyisir kampus dan tidak hanya dari ini. Saya masuk UPI itu 2011-an teman-teman. Itu pun isu-isu seperti ini sudah ada dan banyak hal-hal yang membuat berbeda ketika selama saya masih mengenyam di salah satu pesantren tentang pendidikan. Jadi, kok ada hal-hal yang berbeda gitu. Tapi itu adalah bagian dari dinamika kampus sebenarnya. Awalnya saya seperti itu. Kenapa harus dilawan radikalisme dalam kampus? Karena radikalisme ini bagian dari propaganda politik, harus dilawan generasi muda, teman-teman. Mereka paham ini tuh menyisir generasi muda. Tadi tetangga saya sempat nanya juga, Kang Pandu, memang radikalisme itu organisasinya seperti apa? Saya bilang tidak organisasi dia, tapi lebih kepada pemikiran. Semakin menyisir pertanyaannya, kalau ada seorang tokoh agama yang radikal itu yang seperti apa? Waduh, saya bilang. Pokoknya bisa diidentifikasi dari pemikirannya seperti apa. Dan harus membedakan mana istilah radikalisme, mana istilah fanatik, dan mana istilah ekstrim. Itu beda juga. Jadi radikalisme itu sebenarnya berawal dari istilah yang memang berbau politik untuk menjatuhkan suatu rejim gitu, radikalisme itu. Tapi kalau fanatik sama ekstrim itu berbeda lagi. Jangan sampai orang fanatik ekstrim dikatakan radikal, tapi kan sekarang sudah terlanjur.
Kalau kita berbicara radikal di zaman ini, itu negatif teman-teman konotasinya. Mau tidak mau. Beda zamannya. Oke? Saya lanjutkan. Baik. Sedikit aja slide-nya sebenarnya ya, biar kita banyak sharing, diskusikannya sharing. Tentang radikal dan isme. Jadi pertama itu, radikal itu sifatnya positif maknanya, karena telah menginspirasi gerakan reformasi besar di Eropa. Nanti teman-teman banyak belajar dalam teori-teori ini ya. Nah, itu seperti Renaissance, ya, revolusi di Prancis itu bagian dari salah satu gerakan yang memang dimotori oleh radikalisme secara tidak langsung. Itu positif dan luar biasa apresiasinya. Jadi kalau pengen sebuah gerakan reformasi besar, maka orang-orang harus berpikiran secara radikal. Nah, buktinya apa? Radikal menjadi gerakan perubahan yang terbukti. Nah, ini kehidupan masyarakat lebih baik ya, dan mengangkat hak setiap orang yang sama di mata hukum. Ini berarti kan radikalisme itu apa? Sebuah gerakan sebenarnya. Sebuah gerakan. Jadi tidak lebih dipahami sebagai sebuah paham isme, tapi sebuah gerakan. Nah, tapi yang kedua, istilah ini menjadi masalah. Kenapa? Karena dengan radikal maknanya dia seakan-akan mengancam stabilitas keagamaan dan menjadi atensi khusus pemerintah. Lihat, pemerintah di dunia ini itu perhatiannya penuh sama radikal itu. Karena apa? Setiap istilah radikalisme identik dengan terorisme. Benar. Itu pasti arahnya ketika orang sudah berpikiran radikal, dia pasti aksinya terorisme. Jadi dari pemikiran, dari sebuah pemikiran beralih kepada sebuah gerakan atau perbuatan. Ini ngerinya. Teman-teman, kami pun sedang meneliti ini tentang gerakan anti radikalisme terhadap perempuan ya. Kami bersama Prof. Eli, Bu Siti Nurbayani, Bu Wilodati, banyak dosen-dosen muda juga. Kemarin beberapa waktu lalu kami mendatangi beberapa pesantren yang katanya itu oleh pemerintah dicap pesantren radikal. Saya mengunjungi langsung pesantren Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Tapi sayang nggak bisa ketemu langsung. Ntar kalau datang kedua kalinya baru bisa ketemu. Aduh, aku teh. Nantilah kita penelitian lagi ya, bareng mahasiswa. Udah kayak gitu, teman-teman angkatan 2020 juga ada yang dia mondok di salah satu pesantren. Salah satu dosen kita juga ada yang meneliti langsung dengan mantan teroris. Kebayang. Jadi kalau ngomong radikal sama terorisme sepertinya jauh sih. Nah, gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Jadi yang kedua ini menjadi masalah ketika radikal itu menjadi gerakan yang mengancam stabilitas keagamaan. Ini berbeda kan? Lain dulu, lain sekarang. Ini pun tentang istilah, teman-teman. Lain dulu, lain sekarang. Jadi kalau berbicara radikalisme di zaman ini, itu pasti lebih sebagai sebuah kayak gerakan yang mengancam stabilitas keagamaan dan pemerintahan. Hanya dua, keagamaan dan pemerintahan. Itu, oke? Nah, saya sedikit ingin membahas era post-truth ini ya. Kenapa saya sedikit ngebahas era post-truth? Karena ini luar biasa banget. Saya diberikan buku oleh Prof. Eli untuk saya resum dan jadi zaman sekarang itu yang namanya kebenaran itu hanya didapatkan lewat sebuah emosional, yang kedua adalah sebuah tagar. Itu bisa. Jadi teman-teman angkatan 2021 maupun teman-teman di generasi Gen Z ini mau tidak mau sekarang kita sudah terbiasa dengan istilah hoax dan berita palsu. Dalam istilah agama itu adalah kedustaan atau kebohongan ya. Sebenarnya ini lebih istilah yang populer aja sih, hoax itu. Jadi sebagian besar kita sudah menerima dengan rela, kebayang. Ya udahlah gimana lagi, dah hoax. Kayaknya mudah banget ngomong hoax itu ya. Tapi itu adalah sesuatu yang benar-benar akibatnya. Ketika berita kebohongan kita tangkap sebagai suatu berita yang biasa aja, B aja, kita anggap sebagai hal yang sukarela, berarti kita sudah mengabaikan fakta kebenaran yang sesungguhnya. Dan kita tidak mau menelusuri itu. Berapa kali ya orang-orang akademisi berpendidikan dia terjebak oleh hoax. Teman-teman kalau mau nge-share satu berita di antara salah satu WhatsApp grup ke grup yang lain, jangan cuma nge-share atau dibaca tagline-nya aja, tapi baca dalamnya. Kadang-kadang kan kita terjebak oleh baca tagline, tiba-tiba tersulut emosi kita, terus ngomen akhirnya tentang berita itu. Nah ini salah satu dia sudah terpapar hoax secara tidak langsung.
mengabaikan fakta. Kita tidak tahu ya, bahasa media sekarang kan ngeri banget sebenarnya. Contohnya ini yang saya ambil dari buku Mediatisasi Agama ya. Nah, contohnya adalah tentang kebangkitan PKI, kriminalisasi ulama, dan Indonesia dibanjiri pekerja asing-asing. Ini menurut buku itu adalah bagian dari salah satu kabar hoax yang sebenarnya kita pun harus menelusuri lagi. Ini kan banyak kontroversi ya, ini salah satu contoh aja. Oke, nah beberapa istilah yang lain. Coba, teman-teman sering mendengar istilah bullshit ya. Apa sih bullshit teh? Ada yang tahu nggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Waalaikumsalam. memperkenalkan diri. Nama Ya, saya Mutiara Suganda. Dari pertanyaan Bapak, menurut saya ya Pak, mohon maaf sebelumnya kalau salah. ya. Bullshit itu suatu apa ya? Omong kosong gitu Pak. Jadi bukan suatu kebenaran. Terima kasih. Makasih Muti. Iya, omong kosong. Ya, itu kan sering diungkapkannya. Ah, bullshit. Wah, itu kalimatnya bener konotasinya negatif ya. Bener nggak sih teman-teman? Ya, itu adalah suatu kalimat yang omong kosong. Jadi nggak ada substansinya dari omongannya itu. Evan Davis ya dalam sebuah artikelnya tentang post-truth, why we have reached peak bullshit and what we can do about it. Nah, kenapa sih dengan mudahnya kita itu menerima bullshit, dan sebenarnya kita bisa apa dengan bullshit? Jadi ini adalah bagian dari suatu budaya yang nggak bisa kita lepaskan sebenarnya, budaya baru kita. Jadi ketika kebohongan sudah menjadi sebuah kerajinan dan itu adalah seni dalam berkomunikasi. Waduh, ya. Teman-teman, itu awalnya adalah suatu ucapan yang biasa kita ucapkan. Tapi bagaimana dalam hal kalau itu sudah menjadi bagian dari kebudayaan dalam berkomunikasi sehari-hari. Ini post-truth sebenarnya, kita kalau berbicara post-truth. Yang kedua, politik emosi. Nanti saya akan lebih mengarah kepada radikalnya nanti setelah ini. Nah, justifikasi tentang apa yang dianggap benar itu bukan tentang kebenaran itu. Jadi sangat ironi kan? Jadi yang benar itu ketika tidak dijustifikasi benar, maka dia salah, padahal hakikatnya benar. Justru siapa yang paling banyak memberi justifikasi, dia yang menang. Walaupun itu tidak benar, itu salah. Kebayang nggak sih, kebenaran hanya bisa diukur oleh justifikasi. Ketika seseorang menjudge yang salah itu benar, itu nggak kebayang gimana. Berarti selama ini kita berada dalam sebuah pemahaman yang salah. Berawal dari sebuah bullshit, hoax. Ini adalah politiknya sudah bukan politik yang sifatnya praktis atau politik fisik, tapi politik yang melibatkan emosional. Ini ya, ini luar biasa di cara kita bermediatisasi agama di zaman ini. Oke, singkat. Radikalisme hasil penelitian Bozar, Kaupen, dan Felsen tahun 2015. Lihat, mengapa milenial mudah terpapar itu radikalisme. Pertama, kita sekarang berada di zaman yang serba mudah. Ternyata internet menjadi salah satu media yang mudah mengakses seseorang terpapar paham radikal, terpapar ideologi radikal melalui internet itu lebih banyak dibanding orang yang belajar secara langsung. Kebayang? Nanti ada istilah baru, lone wolf namanya ya. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik dan dinamika keluarga. Jadi ini temuan yang saya temukan dari beberapa mahasiswa di kampus kita, teman-teman. Jadi ketika seorang mahasiswa terpapar radikal itu secara tidak langsung itu juga dipengaruhi oleh dinamika yang ada dalam keluarga. Dinamika macam-macam ya, ada berbagai banyak permasalahan di dalam keluarga yang secara tidak langsung itu mempengaruhi. Jadi teman-teman, kita harus bagaimana? Coba kita ngebuat sebuah komunitas, bukan komunitas, sebuah keterbukaan yang baru di prodi ini. Teman-teman punya dosen pembimbing akademik, ya kan? Teman-teman punya kakak tingkat, punya dosen yang sekiranya menurut teman-teman, aku kalau punya masalah pengen cerita sama ini. Sehingga secara tidak langsung cerita itu bisa membuat kita dapat solusi, atau minimal cuma ada orang yang mau denger doang gitu ya. Nggak ngasih solusi juga nggak apa-apa, tapi cuma denger doang. Karena kita tidak tahu dinamika seperti apa yang berada dalam keluarga kita. Nah ini secara tidak langsung itu akan menyebabkan seseorang terpapar ideologi radikal. Yang ketiga,
ini wajar ya. Generasi milenial itu dia sedang mencari jati diri, identitas. Oke lah, ini mungkin milenial, tapi sekarang mengapa Gen Z gitu ya, bukan milenial lagi. Mengapa Gen Z sering terpapar? Nah, maka mereka tertarik dengan ide-ide baru. Nah, di saat mencari jati diri, ide-ide baru, kira-kira isme apa sih yang cocok untuk aku yang seperti ini itu. Jadi teman-teman nanti bakal terlihat setelah mempelajari, mengikuti berbagai mata kuliah di prodi sosiologi dengan teori-teori yang sangat banyak, nanti itu secara tidak langsung pemikiran kita seperti apa itu akan ketahuan. Dan dari pemikiran akan berpengaruh terhadap perilaku. Percaya itu. Pemikiran itu tentang perilaku dan karakter. Karena semuanya sama. Semua dari pemikiran kan. Dan tergantung pemikir siapa yang mempengaruhi pemikirannya. Dan dia menganut isme seperti apa, itulah karakternya. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang ngerinya teman-teman. News ID ya. Lihat, 85% rentan terpapar radikalisme. Dan yang paling membuat tercengang adalah perempuan yang lebih banyak terpapar. Mohon maaf ya teman-teman. Ini penelitian dan memang ini juga yang menggugah Prof. Eli untuk meneliti lebih jauh tentang gerakan perempuan anti radikalisme. Jadi kita membuat sebuah gerakan model baru supaya si perempuan ini dia itu nggak sampai terpapar radikal gitu. Makanya lebih kepada perempuannya. Lihat, ini BNPT ya, surveinya tentang 85% generasi milenial. Ini 85%, luar biasa. Dan di antara itu yang paling berpotensi lebih tinggi ya. Berarti kan ada sebuah potensi, yaitu perempuan. Kenapa perempuan? Dalam penelitian kami yang memang belum sempurna ya, penelitian kami itu, doktrin yang lebih kuat. Teman-teman kebayang nggak sih kalau ketika seseorang sudah menjadi istri dari seorang suami, maka dia harus mengikuti. Dan yang kedua adalah perempuan diciptakan sebagai makhluk perasa. Dan itu yang mendorongnya untuk mungkin ya dari analisis saya mungkin demikian. Jadi memang kita harus selalu terbuka, itu yang penting. Jadi saya menawarkan sebuah pemikiran teologi inklusif yang kita gagas dan teman-teman PKM saya ya, sambil promosi juga ini. Itu cocok banget, jadi sebuah teologi yang terbuka dalam hal memahami apapun termasuk doktrin agama. Kecuali yang memang dia sudah tidak bisa didebat lagi ya. Oke, saya lanjutkan singkat radikalisasi ya. Daniel Kohler, lihat dalam sebuah artikelnya dia mengatakan pertama, radikalisme yang terjadi dalam ruang internet itu cara yang murah dan efisien. Siapa sih orang yang nggak melek internet di zaman sekarang? Buat Gen Z semua melek. Anak SD pun udah melek ya. Jadi dewasa sebelum waktunya dalam hal literate digital gitu. Literasi digitalnya bahkan lebih pintar, lebih literate, lebih daripada orang tuanya sekalipun. Banyak yang ngeluh tentang itu. Dan kita tidak tahu apa yang dia tonton. Karena dengan alasan belajar daring, dibelikan smartphone dan seterusnya. Itu murah, efisien, benar nggak sih? Apalagi kalau sudah disupport dengan jaringan-jaringan yang stabil. Ruang free dan inovasi ruangannya free, kita bebas berselancar sejauh apapun. Ruang untuk berbagai informasi penting, utama pengembangan ideologis. Jadi setelah kita tanya sama mantan teroris yang di Bandung itu, saya tanya langsung, gimana nih sekarang Pak? Saya bilang kan lagi daring, semua serba terbatas interaksi, untuk menyebarkan pahamnya seperti apa. Oh, dia senang. Loh, justru ini kesempatan besar. Melalui internet lah paham kita mudah diterima oleh orang-orang yang masih penasaran belajar tentang ini. Ya, saya kira harus tetap muka gitu kan, tapi ternyata lewat internet itu lebih bebas mereka dan memberikan persepsi perseorangan. Ini persepsi perseorangan yang kita belajari dari internet tentang suatu statement lalu kita judge. Nah, persepsi kita kan bisa jadi kita menganggap oh ini bisa dijadikan sebuah prinsip dan lain sebagainya, padahal itu belum tentu benar. Oke, selanjutnya organisasi radikal di kampus, ciri-ciri. Saya nggak nakut-nakutin, ini saya dapat dari mahasiswabicara.id. Teman-teman silahkan ikut organisasi manapun, benar ya, karena
di kehidupan masyarakat yang saya rasakan saat ini ternyata organisasi itu penting. Ya, untuk berinteraksi, untuk saling memahami perbedaan dalam ruang, ya. Kemudian juga kita saling menerima masukan dan lain sebagainya. Kita kalau lihat dari sini, ini berdasarkan riset juga bahwa mahasiswa yang belajar ilmu nanti ya kita lihat. Kita kan sosial ya. Kita lihat harus diketahui jaringan mereka terorganisir dan tidak cukup banyak yang mengenali. Salah satunya itu. Oke. Dan sangat eksklusif, tertutup. Itu yang sering saya temukan dalam beberapa ketika melakukan penelitian atau analisis. Proses radikalisasi dilakukan secara tertutup dan berpotensi memecah belah agama. Ini sering terjadi, teman-teman. Kenapa sering terjadi? Karena adanya sebuah klaim kebenaran, truth claim. Merasa ajaran saya yang paling benar. Maka yang ini kan memecah belah agama secara tidak langsung. Walaupun itu masih dalam seagama. Kelompok ini lebih banyak melakukan radikalisasi ideologi dan cita-cita mendirikan negara Islam versi mereka. Jadi radikalisasi dalam ideologi. Nah, ini memang yang harus dihindari karena memang sudah jelas negara kita itu Pancasila dan Undang-Undang Dasarnya. Kemudian mereka selalu merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah. Teman-teman kalau sudah menemukan ciri-ciri seperti ini di antara organisasi atau teman-teman lainnya, jangan dulu diklaim ngobrol dengan saya ya, kita diskusi ya. Kita selesaikan secara halus, ya harus elegan lah metodenya. Supaya tidak lebih banyak yang terpapar lagi. Nah, riset juga bahwa mahasiswa yang belajar ilmu eksak lebih mudah direkrut daripada mahasiswa yang kajiannya bidang sosial. Dan memang betul, ini penelitiannya benar, ini saya temukan juga memang di beberapa kampus yang latar belakangnya eksak, dia lebih mudah daripada orang-orang sosial. Mungkin keunggulan orang sosial, dia mudah berinteraksi ya, ngobrol, nggak menyendiri. Nah, makanya teman-teman di sosiologi, teman-teman harus menjadi sosiolog itu benar-benar berinteraksi. Mereka anti dan saat menjauh perbandingan agama dan meneliti, itu dihindari. Anti Pancasila, ngeri juga ya. Kita yang tidak ikut serta kelompok, mereka dianggap, waduh, berlebihan ini. Ya, harus diperangi dan dianggap sebagai togut. Ini dari penelitian mahasiswa.id, jadi sebenarnya tidak bisa digeneralisasi juga hasil penelitian. Mungkin sekarang ada perubahan ya, namun minimal kita bisa tahu tentang ciri-ciri tersebut, tentang radikal di kampus seperti apa. Nah, selanjutnya memang dalam kajian radikal itu seorang teroris, atau saya berbicara teroris karena memang kalau berbicara teroris mau tidak mau dia berawal dari sebuah proses radikalisasi. Menyampaikan pesan melalui ideologi video, kemudian ada juga istilah lone wolf yang tadi saya sampaikan. Jadi lone wolf itu seperti apa? Dia belajar sendiri, dia nonton sendiri dari video, kemudian secara tidak langsung itu mempengaruhi pemikirannya, dan dia bisa menjadi seorang yang terpapar radikal tanpa dia sadari. Kalau saya pikir kayak OTG gitu, kayak kalau di saat pandemi kayak gini kan orang tidak sadar, orang tanpa gejala, oh ternyata aku COVID ya. Nah ini, jadi teman-teman kalau diskusi masalah pemikiran keagamaan itu lebih baik secara inklusif, terbuka, dan dalam bentuk ruang publik diskusi gitu. Jangan sampai masa sih emang ada ajaran agama yang mengatakan yang lain salah dan kita benar. Itu kan sangat tidak toleran. Itu bukan nilai-nilai toleransi dalam beragama kan. Karena yang Tuhan yang Allah ukur adalah tingkat ketakwaan, bukan masalah klaim kebenaran, tapi ketakwaan itu berbicaranya adalah privasi masing-masing. Nah ini, jadi saya memberikan sebuah tawaran solusi ya, kampus harus memiliki fakta integritas dengan mahasiswa. Apa fakta integritas? Kalau ada mahasiswa yang radikal, apa yang akan diberikan oleh kampus? Sikap seperti apa, tindakan seperti apa? Karena itu bisa menyebar ke teman-temannya. Dan itu terjadi. Tidak sedikit teman-teman. Seorang mahasiswa yang terpapar radikal itu bisa dengan mudahnya menular ke temannya yang lain. Dan aksinya sampai berlebihan. Yang kedua, kontra narasi terhadap narasi keagamaan yang tunggal. Kontra narasinya apa? Jadi harus banyak berbagai narasi keagamaan yang dimunculkan. Tidak hanya narasi yang tunggal saja. Ini berarti kan dengan demikian
akan lebih terbuka pemikirannya. Memahami pemahaman agama itu tidak dari satu sudut pandang. Teman-teman di prodi sosiologi bisa memahami dari aspek yang lainnya. Nah, ini yang kerennya. Oke, 10 perguruan tinggi negeri terpapar paham radikalisme. Waduh. Benar nggak sih ini? Ya. Lihat gerakan tarbiyah, target gerakannya dulu ya. Terbangunnya komunitas solid yang eksklusif, bersikap hati-hati mencuri. Ini dari penelitian mana ini bawahnya? Enggak kelihatan betul. Nah, mencurigai, memusuhi, cara menguasainya lihat. Kuasai organisasi intrakampus, kuasai masjid besar kampus, musola fakultas sampai sebegitunya ya. Indoktrinasi keagamaan eksklusif tentang eksklusif ya, bukan inklusif. Nah, indoktrinasi yang bersikap tekstual dan skripturalistik. Jadi sangat-sangat manuskrip banget dan tekstualis banget cara menguasainya. Jadi udah tempatnya dulu yang dikuasai ya, organisasi dan masjid besarnya. Indoktrinasinya bagaimana ketika sudah menguasai itu, maka dikirimkanlah orang-orang untuk mendoktrin. Gerakan tarbiyah, ini gerakan dakwah yang kerap dijumpai di kampus-kampus di Indonesia. Tapi saya tidak mengeneralisir, karena makna tarbiyah itu bagus, tapi ketika itu jadi sebuah gerakan, mungkin orang-orang melihat itu negatif. Padahal itu adalah gerakan pendidikan. Tarbiyah kan pendidikan ya. UPI itu adalah kampus tarbiyah, karena kampus pendidikan. Tapi sering diselewengkan gerakan tarbiyah itu menjadi sebuah gerakan dakwah yang selalu ada di setiap kampus gitu. Padahal menurut saya kalau dari segi makna itu bagus, positif. Kemudian wacana keagamaan eksklusif, mendukung dan memperjuangkan formalisme syariah Islam dan seterusnya. Dampaknya apa? Dinamika politik mahasiswa di kampus cenderung eksklusif, anti pemimpin dari kalangan yang memang berbeda keyakinan. Intoleransi dan radikalisme di kampus ancaman bagi Pancasila. Itu yang paling dikhawatirkan teman-teman. Kebayang nggak sih generasi muda kita kalau sudah terpapar radikalisme, gimana nanti bangsa ini? Ya. Jadi hal-hal yang demikian yang harus kita waspadai bersama. Saya pengen kita inklusif ya. Sosiologi, mahasiswa prodi sosiologi punya pemahaman keagamaan yang terbuka. Itu yang paling keren. Kenapa? Karena kita mau tidak mau akan sering berinteraksi dengan masyarakat yang tidak harus melihat adat istiadat agamanya apa tidak, tapi semuanya sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ya, itu ya yang ingin saya kedepankan di prodi ini. Toleransi kita junjung tinggi sehingga semuanya akan berjalan seirama, akan harmonis terjadi kehidupan seperti itu. Ketika ada yang mengadu domba, itu sudah menjadi hal yang biasa dalam artian karena kita sudah punya prinsip dalam hal itu. Oke? Ya, terima kasih teman-teman, ternyata sangat singkat sekali. Saya ingin lebih banyak sharing ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua banyak lebih lagi mengkaji tentang radikalisme di kampus itu seperti apa. Kampus edukatif, tapi kok bisa ada radikalisme? Kampus kan tempat pendidikan. Nah, justru itu sesuatu yang menghubungkan dengan pencarian jati diri, emosional, pasti akan terpengaruh. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak, terima kasih banyak. Wah, benar-benar ya, isu mengenai radikalisme ini gimana ya, sedekat itu sama kita, ada di sekitar kita. Apalagi tadi tuh 85%-nya berasal dari generasi milenial, kita-kita gitu kan ya. Oke, sesi berikutnya saya bakal buka sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya lebih banyak, lebih jauh mengenai radikalisme. Tentunya akan saya sangat persilakan dengan mengirimkan pesan izin bertanya di kolom chat ya. Kapan lagi nih teman-teman bisa tanya mengenai radikalisme ini ke Bapak Pandu yang ilmunya udah sangat banyak. Yuk teman-teman boleh ya. Tinggal ketik aja di kolom chat. Oh iya, Pak, sambil nunggu teman-teman yang mau nanya nih, kan tadi tuh sempat disinggung ya Pak bahwa radikalisme dan terorisme itu beda ya Pak. Tapi karena masyarakat berpikirnya tuh itu sama, gimana sih sebenarnya bedanya tuh di mananya gitu Pak?
pada awalnya radikal itu tidak ada kaitannya dengan terorisme. Ketika radikal itu bermakna positif, dalam artian radikal adalah suatu pemikiran, suatu pemikiran yang dia punya prinsip yang kuat, yang mendasar, yang mengakar. Kebayang, sebuah prinsip yang mengakar, mendasar, dan itu kuat, kokoh. Itu harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan demikian dia tidak akan mudah goyah, prinsipnya tidak akan mudah goyah ketika bertemu dengan hal-hal yang lainnya. Dia berprinsip. Orang yang berprinsip itu radikal. Ya, dia punya sebuah prinsip yang kokoh dan teguh dan dipertahankan. Nah, itu di awal tidak ada kaitan dengan terorisme, tapi ketika radikalisme dan ada ismenya, kemudian berlanjut dan isme, itu ada kaitan dengan sebuah terorisme. Karena kan perilaku teror itu jelas tidak boleh meneror, ya. Orang ketakutan, khawatir dengan perilakunya. Teror jadi isme juga. Kalau terorisme jelas, teror juga nggak boleh, apalagi jadi sebuah isme, karena itu adalah sebuah perbuatan yang bisa membahayakan. Pada awal, tapi ketika radikal udah jadi isme, maka dia akan selalu berteman dengan terorisme gitu. Jadi radikalisme ini adalah sebuah proses, sebuah pemahaman, ya, jadi ideologi radikal sebagai landasan untuk orang berbuat aksi teror. Jadi kan gitu. BNPT nih ya sering mengatakan. Jadi yang harus diatasi itu adalah deradikalisasinya dulu. Jadi agar dia tidak menjadi radikal, karena terorisme itu berawal dari sebuah radikalisme. Nah, ini yang pada awalnya kan beda, tapi ketika radikal jadi isme, maka dia sama bagian dari proses untuk terorisme. Gitu, Rana ya, teman-teman semua. Iya, makasih banyak Pak, benar Baik. Meluruskan sekali ya perbedaan antara radikalisme dan hubungannya dengan terorisme. Oke nih Pak, ada pertanyaan dari Sultan Akmal Hibrizi. Izin saya bacain ya Pak. Assalamualaikum. Bapak punten izin bertanya, apakah gerakan untuk menyuarakan penurunan suatu rezim atau penurunan pemimpin daerah atau negara karena dikatakan menyalahi aturan agama itu gerakan demokrasi atau radikalisme? Mangga Bapak mau langsung dijawab. Ya, baik. Terima kasih Sultan Akmal. Ya itu seperti gerakan kudeta sebenarnya. Gerakan kudeta terhadap suatu rezim gitu ya. Nah, yang terjadi di Amerika, di Perancis, di beberapa negara besar Eropa itu gerakan untuk menurunkan suatu rezim itu memang dulu dikenal sebagai gerakan radikalisme, propaganda politik ya, gerakan radikalisme untuk membuat sebuah perubahan besar-besaran. Makanya itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah dunia manapun ketika ada sebuah gerakan separatis mengatasnamakan radikalisme. Nah, jadi ini yang jadi pertanyaan, menyuarakan penurunan suatu rezim atau penurunan pemimpin di suatu daerah ya, karena dikatakan menyalahi aturan agama, itu gerakan demokrasi atau radikalisme. Nah, sebenarnya kalau gerakan demokrasi itu sangat berbeda dengan gerakan radikalisme, tapi orang tidak bisa memahami. Seharusnya begini, kalau memang itu adalah bagian dari sebuah demokrasi, ya, maka pemimpin di suatu rezim, pemimpin di rezim tersebut dan di daerah tersebut, dia harus bisa memahami, oh ini adalah bagian demokrasi, ini bukan bagian dari gerakan radikalisme. Kita pun harus bisa memahami apakah yang akan kita suarakan ini bagian dari demokrasi sebagai masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang, atau memang bagian yang dimotori oleh gerakan radikalisme. Nah, jadi memang teman-teman, sekarang kita ingin menyuarakan suara kebenaran tertentu di negara yang demokrasi, itu dianggap sebagai gerakan radikalisme. Biasanya gitu ya. Mungkin begitu Sultan ya, tolong diluruskan kalau saya salah dalam memahami pertanyaan dari Sultan. Nah, jadi seperti apa? Satu sebenarnya, apakah ada niat dari kita ketika menyuarakan sesuatu itu memang dimotori oleh paham radikalisme, atau memang itu bagian dari demokrasi
Bukankah demokrasi itu bebas terbuka, bener nggak sih? Ya, suara rakyat dia boleh menyuarakan kritik membangun kritik membangun terhadap pemerintah di rezim dan pemimpin daerah itu. Kritik membangun, dan juga rakyat sebagai quality control. Dia yang mengontrol ketika pemerintah atau rezim kebijakannya kurang memihak sama rakyat, dan karena kita yang lebih merasakan kan. Nah, beda dengan gerakan radikalisme yang memang dia lebih kepada, kalau dalam sebuah aksi nih, dia lebih kepada sebuah aksi yang keras, aksi yang keras tanpa melihat sisi-sisi humanisme, sisi-sisi kemanusiaan. Itu bedanya, jelas beda. Kalau menurut saya berbeda sekali antara gerakan reformasi dan radikalisme. Itu Sultan ya. Mungkin gitu Rana. Oke, terima kasih banyak Bapak. Gimana nih Sultan? Oh iya, terima kasih banyak katanya Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ada dari Kiagus Laudi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Beberapa tahun ke belakang seringkali terjadi kasus bom bunuh diri oleh kelompok radikalisme. Mengapa kelompok radikal mempraktikkan bom bunuh diri kepada anggotanya? Apakah ada suatu hal yang dijanjikan oleh kelompok tersebut kepada anggotanya, dan kenapa anggotanya mau menerima atau melakukan praktik bom bunuh diri tersebut? Teman-teman sering nonton film action nggak? Atau agen gitu ya? Saya paling senang film-film seperti itu. Film-film tentang agen lah saya paling senang itu. Saya lupa filmnya apa karena sering nonton. Jadi lupa judulnya. Entah yang James Bond, entah yang mana ya, pokoknya tentang agen saya senang banget. Jadi ketika si agen itu diketahui kalau dia agen dari suatu negara, sebelum dia buka mulut lebih jauh mengungkapkan rahasia negaranya, dia bunuh diri. Benar nggak? Kadang-kadang bunuh dirinya udah nggak pakai pistol. Ini kayak beneran banget ya, aku kayak gini. Udah pakai ini. Tapi di dalam mulutnya itu dia sudah punya senjata untuk ngebunuh dirinya sendiri. Tinggal digigit, udah aja. Tiba-tiba keluar darah. Jadi di dalam dirinya pun dipasang semacam chip gitu ya. Ketahuan kalau dia ngebongkar rahasia dan lain sebagainya. Makanya ketika dia sudah dalam keadaan terdesak, dia ngebunuh dirinya sendiri. Film-film Hollywood tersebut atau film-film dari manapun itu menginspirasi saya dalam artian, oh ternyata ini hampir sama dengan beberapa para pelaku terorisme ya di negara kita atau di dunia ini. Mereka rela untuk mengorbankan dirinya karena apa? Sudah memang kedoktrin banget tentang ideologi yang lain itu salah. Yang lain itu bersalah, maka kita yang benar, cara inilah yang terbaik untuk nyebarin sebuah paham keagamaan, kebenaran di zaman ini. Sudah tidak bisa dari cara yang lain. Kalaupun ada yang ketahuan, dia rela untuk mengorbankan dirinya. Sampai seperti itu teman-teman. Nyawa itu sudah seperti barang yang murah. Yang mana agama kita semua agama ini sangat meyakini nyawa adalah sesuatu yang harus dirindungi, benar nggak? Ya, karena itu yang paling berharga pemberian dari Tuhan itu nyawa. Tapi ini kok diperjualbelikan murah, mengatasnamakan agama. Nah ini, jadi itu adalah hal yang lumrah untuk melindungi. Ya, melindungi dirinya, bukan dirinya sudah menjadi korban, tapi kelompok-kelompoknya, supaya ideologi radikalisme ini tetap terjaga sesekret mungkin, tertutup tanpa ada orang mengetahui. Hati-hati teman-teman, kita nggak usah takut. Makanya pakai teologi inklusif ya. Jadi keterbukaan, dasarnya harus keterbukaan apapun itu. Nah, kok sampai kepikiran, kita nggak habis pikir kok dengan sebegitunya gitu ya, nyawa dikorbanin, membunuh diri, dan dia ngorban mengatasnamakan agama kebenaran. Apakah itu tidak dipikir-pikir? Oh justru enggak. Orang kalau udah kedoktrin pikirannya, udah ngalami brainwash gitu ya, oh udah, itu bisa ngaruh ke perilaku, bahkan terhadap keyakinan. Keluarga jangan ditanya, teman juga jangan. Ngelawan suatu ideologi dengan ideologi lagi teman-teman. Kalau dia ngajak diskusi, kita ajak diskusi lagi, yang tentunya dengan cara-cara yang baik. Ya, jadi itu ya, sesuatu yang dijanjikan ada atau tidak? Oh, dijanjikannya lebih besar dari apa yang
sekedar material gitu kan. Kalau kamu berhasil melakukan ini, maka surga sudah menantimu, ibarat. Apalah artinya nyawa dan keluarga juga orang-orang di sekitarmu, kalau ternyata surga di depan sana sudah menunggumu. Siapa sih yang nggak kedoktrin kayak gitu? Di saat kita masih mencari jati diri dan lain sebagainya. Iya ya, dah aku mau udahlah pengen masuk surga aja, ngapain lagi hidup, bla 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 bla. Nah, ini teman-teman yang harus kita waspadai bersama. Oke, mungkin demikian ya Rana ya. Bapak, makasih banyak. Makasih. Banget juga ya Pak. Gimana nih, Ki Agus udah cukup menjawab ya, insya Allah. Ada lagi nih Pak, dari Dito. Mangga Dito untuk on cam dan on mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Dito. Pandu Ya, Dito. sama Teh Rana kesempatannya. Saya ingin bertanya Pak, apakah benar radikalisme itu sumbernya itu dari ideologi? Kalau itu benar, radikalisme sumbernya itu dari ideologi, berarti orang-orang yang semisal ya Pak, orang-orang yang ateis gitu, tidak percaya akan eksistensi Tuhan, atau contohnya lah yang lebih nyeleneh, orang yang nyembah umbi-umbian gitu, walaupun dia punya ideologi, apakah itu bisa jadi sumber radikalisme, Pak? Karena menurut pernah saya baca buku gitu, jadi apapun ajarannya gitu, apapun ideologinya itu bisa berkembang gitu Pak, menjadi sebuah gerakan radikalisme. Apakah itu benar Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dito atas pertanyaannya. Ideologi dengan keyakinan itu berdekatan, teman-teman. Manusia diberikan akal oleh Tuhan, dia bebas mau ngapain. Bahkan dia pun melupakan Tuhannya sendiri yang telah memberikan akal. Sehingga ada ateis tadi itu. Bahkan saya bertanya lagi, emang seateisnya ateis itu benar-benar ateis nggak? Oh, ini kok jadi diskusi ke teologi ya? Dikit aja nyerempetnya ya. Dikit nyerempet ke teologi ya. Seru soalnya kalau diskusi teologi. Jadi dalam hatinya itu saya ragu kalau dia meragukan keberadaan Tuhannya. Bagaimana bisa secara emosional kita tidak menganggap orang tua kita, padahal kita adalah darah dagingnya mereka. Mungkin dalam hal emosional yang lain kita dalam keadaan emosi yang tak terkendali, kita mengatakan, emang siapa anakmu? Emang Tuhan itu ada ya? Tapi dalam batin kecil kita coba tanyakan, jujur, lu bener ateis? Emang lu bener nggak mengakui adanya orang tua, ayah ibu lu? Nggak ngakui, bener? Coba. Nah, manusia berada dalam sebuah kondisi di mana ketika Tuhan mengikat mereka dengan peraturan, membuat mereka pengen terbebas dari itu. Ya. Hubungan antara sebuah pemikiran dengan teologi, isme dan teologi itu luar biasa. Bahkan ada orang yang menuhankan ideologinya. Nanti teman-teman banyak belajar teori-teori ya, tanya kata-katanya. Bagaimana bisa sih orang menuhankan ideologinya sendiri? Harusnya itu si ideologinya tunduk, patuh kepada Tuhannya. Kebayang kalau manusia nggak dikasih akal. Manusia dikasih akal aja udah bisa nuhanin ideologinya. Nah, justru di sini teman-teman. Jadi tadi itu apakah radikal itu berasal dari ideologi? Ya gitu kan. Nah, sebenarnya radikal itu berasal dari sebuah pengertian. Kalau kata saya, dia bukan sebuah ideologi. Semuanya berawal dari sebuah pengertian dan nama, gitu ya. Radikal adalah sebuah nama yang akan hilang dengan sendirinya. Sebagaimana nama yang mencetuskan istilah radikal itu sendiri. Kira-kira siapa pencetus istilah radikalisme? Nah, ada artikelnya saya lupa. Namanya juga lupa. Tadi malam baru saya baca-baca itu. Jadi dikenalnya radikal itu menjadi terkenal istilah radikal sebagai sebuah istilah itu lewat sebuah gerakan. Jadi bukan pemikiran radikal itu, awalnya gerakan. Yang kedua, kekinian, radikalisme sebuah pemikiran. Sekarang digabung, radikalisme adalah sebuah pemikiran dan sebuah pergerakan yang mengancam pemerintah dan agama. Nya panik atau pemerintah dan agama teh, bener nggak? Gimana nggak panik? Panik nggak sih? Panik atau? Nah, yang awalnya itu adalah sebuah gerakan.
tapi sekarang menjadi sebuah ideologi dan dua-duanya akhirnya. Jadi bahkan radikal itu pada awalnya saya katakan bukan sebuah ideologi, dia bukan sebuah gerakan, dia hanya sebuah istilah. Tapi apapun itu kan pada akhirnya oleh manusia dibuat sebuah undang-undang kan tentang anti radikalisme gitu ya. Terpapar radikalisme, kemudian perilakunya sampai terorisme seperti itu. Nah, saya punya sebuah blueprint dari BNPT. Mana ya? Di belakang susah saya ambil. BNPT membuat sebuah formula-formula baru agar orang yang sudah terpapar radikal itu dia bisa insaf, bisa sembuh. Emang semudah itu? Ini yang saya wawancara ya, teroris yang saya wawancara. Pak, emang dengan adanya program deradikalisasi Bapak udah nggak radikal? Dia nanya balik, emang mudah ngilangin ideologi? Nggak juga sih kata saya teh. Iya, itu masih tetap ada, cuman sekarang mah perilakunya jangan sampai merugikan manusia yang lain. Nah, nggak semudah itu isme-isme yang hilang dari dalam diri kita itu. Teman-teman secara tidak langsung sudah keismean tentang bagaimana teman-teman dididik di lingkungan keluarga. Itu isme-isme keluarga yang ada itu. Sekarang kita kuliah, ada isme organisasi, isme dari mata kuliah, isme dari diskusi dengan teman, luar biasa. Tapi jangan menuhankan isme. Sekian. Silakan yang lain. Terima kasih banyak Bapak. Gimana Dito? Udah cukup menjawab? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ada lagi nih teman-temannya hebat banget, semuanya semangat. Dari Kang Joko Purnomo. Assalamualaikum, izin bertanya Bapak. Bagaimana kita bisa mengulangi atau mencegah untuk tidak termasuk gerakan radikalisme? Sebab ada beberapa pesantren di Indonesia mengajarkan ajaran seperti zaman Nabi dan menolak dengan Pancasila dan perangkat negara. Oke, terima kasih Joko Purnomo ya atas pertanyaannya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik, ya, memberikan pemahaman edukasi terhadap beberapa lembaga keagamaan seperti pesantren. Saya katakan lembaga keagamaan pesantren itu ya, yang memang sampai saat ini di beberapa pesantren, saya setuju dengan apa yang ditanyakan dan pernyataan Joko ini. Memang masih ada dan kami menemukan itu. Ya. Bagaimana nih ketika mereka menolak terhadap simbol-simbol atau perangkat negara, kita menanggulanginya seperti apa? Jadi teman-teman, luar biasa bagaimana doktrin kitab suci terhadap pemeluk agama. Benar nggak? Luar biasa bagaimana pengaruh seorang pembawa risalah agama terhadap umatnya. Saya katakan seperti itu. Kitab suci mana sih yang bisa menghipnotis pembacanya? Namanya kitab suci. Yang ya kalau kitab suci berarti kan ngedoktrin itu mudah, karena suci itu kitabnya. Semua kitab suci ini mudah ngedoktrin semua pemeluk agama dan siapapun yang membacanya. Nah, bahkan itu menjadi sebuah landasan ketika seseorang mendirikan sebuah lembaga keagamaan. Benar nggak? Sebuah lembaga keagamaan didasari oleh pemahaman terhadap kitab suci dan pewaris kitab suci itu. Dalam artian pembawa risalah itu pesan, pembawa pesan terhadap umat manusia. Semua nabi, semua kitab suci dan semua nabi. Lalu itu dijadikan sebuah landasan prinsip untuk membangun sebuah lembaga keagamaan. Nah, coba teman-teman, pemahaman yang integratif, pemahaman yang horizontal menyeluruh terhadap agama itu harus dipahami dengan baik, tidak parsial. Ya, jadi pemahaman terhadap agama itu tidak boleh parsial. Kenapa? Karena pesan agama dalam ayat lain mengatakan kita harus tunduk, taat, patuh terhadap pemimpin di antara kalian. Benar nggak? Contohnya dalam Al-Quran dikatakan demikian. Bagaimana bisa kalau ada sebuah lembaga mengatakan lembaga Islam, pesantren, dia tidak taat dan patuh terhadap pemimpin. Teman-teman, kita itu beruntung. Semua yang kita lakukan ini berada dalam tanggung jawab pemimpin kita.
Jadi kalau ditanya sama Tuhan nanti sama malaikat, kamu kenapa ngikut ini? Aku kan jadi warga negara yang baik Tuhan. Ini kan kebijakan pemerintah. Tanya aja sama pemerintah. Nah, kan enak jadi rakyat itu. Pemimpin dia yang paling pertama ditanyai. Bener nggak? Kamu mimpin udah bener belum? Tuh rakyat masih banyak yang dia, Tuhan kami lapar. Nggak jadi Tuhan kami kenyang ya. Dihapus ya muralnya. Jadi Tuhan kami haus. Tuhan kami nggak haus kok. Sebegitunya ya tentang mural. Ini lagi berlangsung nih diskusi tentang mural itu terakhir komunikasi ya. Saya juga pengen ikut nanti habis ini kayaknya. Untung jam 1 acaranya. Nah, jadi teman-teman lembaga pesantren itu menjadi sebuah lembaga yang memang banyak orang mungkin untuk belajar agama di sana. Tapi bagaimana bisa masih ada lembaga pesantren yang dia menolak dalam artian Pancasila, perangkat agama dan negara yang lainnya. Mungkin punya prinsip, saya hargai itu ya, karena saya tidak tahu lembaga itu kenapa demikian. Tapi bagi saya pribadi sebagai sebuah bahan analisis tadi ya dari Joko, kita harus memahami ajaran agama itu secara integral, integratif, dan juga menyeluruh secara kafah tuh benar. Jangan sampai cuman ngejat satu ayat tanpa ngebuka pikiran ayat yang lain gitu. Iya, harus taat dan patuh, tapi kan di ayat yang lain juga ada perintah kamu harus taat dan patuh terhadap Allah, Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin di antara kalian. Di himpunan ada pimpinan, ada ketua, ada kahim. Benar nggak? Kemudian ada lagi ketua-ketua bidang kabit-kabitnya dan seterusnya. Dia nanti yang akan bertanggung jawab. Mungkin demikian ya Joko, terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga Bapak. Benar-benar satu yang luar biasa ya jawaban dari Bapak ini. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Masih lanjut lagi nih, ada lagi dari... Ini kan banyak yang nanyanya Rana. Silakan. Kalau masih ada waktu. Lanjut nih Pak. Kalau masih ada waktu silakan. Oke. Karena masih ada waktu, kepada Kang Davi nih, mangga untuk on mic dan on cam. Ya baik, makasih ya Rana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Ya, baik. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sebetulnya pertanyaan saya ini cukup terjawab, namun saya masih memiliki keingintahuan gitu, Bapak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah jika kita bicara soal radikal dan radikalisme yang memang ada dalam ranah yang berbeda gitu ya. Kalau radikal itu selalu tentang tindakan dan juga gerakan, meskipun tadi Bapak Pandu juga menjelaskan bahwa itu hanyalah istilah gitu. Nah, jika kita bicara soal radikalisme, tentu saja itu berbeda dan itu selalu berhubungan dengan pemikiran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa memisahkan itu secara jelas, karena menurut saya bahwa radikal dan radikalisme itu, maksud saya gini, menurut saya bahwa setiap apa yang kita lakukan itu selalu berdasarkan pemikiran gitu Bapak. Ya, seperti itu. Jadi seperti bagaimana cara kita memisahkannya dengan jelas itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang nanya, Ran? Davin, Pak. Davin, terima kasih atas pertanyaannya, Davin. Davin. Biar saya bisa menyapa. Tadi apa ya? Bentar, aku jadi lupa. Bagaimana bisa membedakan kedua istilah tersebut? Saya udah punya jawaban barusan. Suka gitu teman-teman kalau di kelas juga tiba-tiba ngilang aja. Aduh, sedetik banget ya. Ya Allah, radikal, cara ngebedain radikal dengan radikalisme itu gimana? Ya sebenarnya kita harus bisa berpegang teguh terhadap istilah itu sendiri. Karena dua-duanya berasal dari sebuah istilah. Maka ngebedainnya harus seperti itu. Apakah aku ini termasuk kategori radikal atau radikalisme gitu? Walaupun sekarang kita ngomong radikal aja dianggapnya radikalisme. Aku mau jadi seorang yang taat banget sama agama. Kamu mah radikal ya. Gitu kan. Jangan, nanti kamu jadi radikalisme atau terorisme loh. Nggak usah terlalu fanatik banget. Bukankah kita kalau belajar sesuatu itu harus benar-benar sampai ke akar-akarnya, ke sumbernya gitu. Sumber yang aslinya, otentiknya gitu kan. Nah, jadi
untuk membedakan radikal dan radikalisme itu sebenarnya dalam hal perilaku kita keseharian yang sebenarnya kita juga jangan-jangan kita nggak sadar ya, aku ini berada dalam kategori radikal atau radikalisme gitu kan. Nah, teman-teman bahkan untuk istilah itu pun saya pribadi ya, Davin khususnya, saya mencoba untuk tidak terlalu radikal. Radikalnya masih sebatas dalam hal saya tahu dan kenapa saya berbuat demikian karena sumbernya seperti ini. Radikalnya sampai batas itu. Saya tidak sampai kepada radikal dalam artian sebuah atribut. Ya. Ada yang dia radikal. Contoh gini, dalam agama Islam aja saya ambil. Ketika seorang mengamalkan sunnah Nabi, yang makan harus 3 jari. Tahu 3 jari? Ini kan sunnah Nabi kan. Dan dia makan pun 3 jari tanpa mau menggunakan sendok dan garpu. Kebayang kalau saya ajak dia makan mie ayam atau bakso, ya, aduh aku teh gimana? Mungkin hal yang jarang ditemui gitu. Tapi ada yang seperti itu teman-teman. Nah, dia radikalnya tidak hanya ideologi aja, tapi secara teks pun dia radikal. Dan si teks ini dia bawa terhadap dirinya sendiri dalam berbudaya sehari-hari. Apakah teksnya itu sudah sesuai konteks atau teks doang? Harusnya teks itu kan bertemu konteks sehingga tidak terlalu tekstualis. Ketika teks bertemu teks maka sama dengan teks aja, dan dia yang main itu hidup pada zaman teks itu hidup. Jadi setiap teks itu harus konteks. Ya. Oh, makan 3 jari itu berarti konteksnya waktu itu belum ada makanan yang memang seperti mie ayam dan bakso contohnya. Maka teksnya cocok, benar nggak? Lantas kalau dipakai ke konteks sekarang seperti apa? Nah, radikal dalam artian pemikiran, prinsip, dan apakah radikal dalam artian teks juga, sehingga dia enggan untuk menjadi orang konteks. Ini pemikiran baru lagi, Davin ya. Mungkin muncul pertanyaan baru selain, tapi tidak usah ditanyakan, nanti kita diskusinya ya. Pasti panjang. Davin, hanya itu jawaban yang saya bisa berikan. Mohon Anda mencari lagi jawaban yang lebih baik. Terima kasih. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Davin dan Bapak atas jawabannya. Ada pertanyaan terakhir nih Pak, terakhir. Dari Arya Pradana, Assalamualaikum Pak, izin tanya, tadi telah dijelaskan bahwa paham radikalisme sangat mudah tersebar di internet. Nah, gimana cara kita bisa membedakan mana informasi yang benar mengandung paham radikalisme di saat kemajuan dunia digital itu semakin pesat dan internet dalam hal ini sosial media menjadi salah satu platform yang paling sering mahasiswa gunakan. Boleh barangkali Bapak dijawab secara singkat. Baik, terima kasih. Kita tidak bisa menghindar dari platform ini, mau tidak mau berinteraksi setiap waktu. Untuk bisa membedakan, kita harus tahu dulu ciri-ciri seperti apa, yang walaupun dalam dunia maya secara tidak langsung dia pun pasti mewakili item-item yang tadi saya berikan teman-teman. Kira-kira postingannya seperti apa? Ya, jadi ketahuan kalau platform di medsos itu, Anda nge-follow salah satu akun keagamaan, Anda senang di situ. Jangan sampai kalau di akun tersebut ada sebuah indikasi-indikasi yang mengarah kepada item-item yang tadi saya sampaikan di slide. Misalkan tidak eksklusif, kemudian menganggap ajaran di luarnya adalah salah, golongan yang lainnya dianggap salah juga, ya, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu indikator juga kalau ternyata akun tersebut itu secara tidak langsung memuat. Nah, ini kan berdasarkan penelitian kita berbicara ya, memuat indikasi-indikasi kalau itu adalah radikalisme misalkan ya. Nah, tapi memang dibedakannya benar-benar sangat apa ya, beda-beda tipis lah antara 3 istilah khususnya ya, radikalisme, fanatisme, dan ekstremisme. Kalau yang saya baca dari sebuah artikel Erdi Nasrul dia pernah ngomong tentang radikalisme. Kalau kata dia berbeda radikalisme, fanatisme, ekstremisme. Radikalisme itu hal yang lain. Betul tadi, dia bukan sebuah ideologi kata Dito. Dia bukan ideologi, tapi dia adalah gerakan. Yang ideologi itu fanatisme dan ekstremisme sebenarnya. Fanatik banget gitu kan.
Sehingga dari fanatik tapi dia benar-benar ekstrim. Nah, tapi kekinian justru yang dia tarik adalah makna radikalismenya yang masuk. Jadi beda. Nah, ini bisa ditelusuri kira-kira platformnya, Anda nge-follow akun apapun bisa dilihat itu. Kalau saya sih sebenarnya sensitif banget ya kalau ngelihat postingan kayak gitu di IG contohnya. Teman-teman dulu pernah ada tentang postingan Hey Tayo, tahu nggak? Hey Tayo dipanggil kan? Pernah dengar nggak sih itu? Yang rame gini ya. Itu ada sempat mahasiswa yang nanya di kelas. Kemudian ada dalil yang disampaikan. Larangan Hey Tayo itu dalilnya ini, cek aku ya, sebegitunya banget gitu. Jadi orang tuh ngeri untuk berbuat, untuk mengatakan, padahal kan kita tidak tahu, mungkin orang yang manggil Hey Tayo itu kan candaan. Bisa jadi ya. Tapi karena dia orangnya nggak bisa diajak bercanda, akhirnya dia ngeluarin dalil. Aku tuh masa dipanggil Tayo sih, misalkan dia. Nah, ternyata yang dikeluarkan dalilnya sih, oh ini saya bilang ketika saya membaca postingan tersebut, oh caranya nggak kayak gini. Nggak mesti harus tiba-tiba dalil juga yang disampaikan. Padahal ada cara yang lain. Yang pada intinya orang kalau dipanggil Hey Tayo itu dia terzolimi, udah beres sebenarnya. Sakit hati terzolimi kan kategorinya. Ya udah cukup, nggak usah sampai harus, oh ternyata orang sekarang mengkaji sebuah teks itu sampai sejauh itu. Dan kita belajar agama dari media sosial teman-teman di saat seperti ini. Jadi saya sangat berharap teman-teman tidak cukup belajar dari media sosial dengan akun yang teman-teman follow, tapi juga udah nge-follow akun, udah dapat ilmunya, diskusiin yuk. Nah itu yang lebih keren. Sehingga kalau didiskusiin kadang-kadang kan kita ilmu teh, oh iya aku baru tahu nih dapat ilmu baru. Jadi tidak lone wolf ya itulah yang tadi. Oke, mungkin demikian ya. Lebih banyak diskusi untuk lebih bisa membedakan mana informasi yang benar dan mengandung paham radikalisme. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bapak, dan terima kasih Arya, juga teman-teman yang lain yang sudah bertanya. Seru banget ya Pak hari ini, pertanyaannya banyak. Oke, pertanyaannya luar biasa semuanya. Keren-keren, pada kritis semua ya Pak, anak-anak pendidikan sosiologi. Luar biasa semuanya. Terakhir banget sebelum ditutup, barangkali ada closing statement dulu nih dari Pak Pandu untuk teman-teman semua. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman semua. Saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang mengedepankan rasa persaudaraan, ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Kemanusiaan, persaudaraan, hubungan, interaksi sosial. Karena pada hakikatnya yang ingin Tuhan lihat itu sejauh mana kita berinteraksi baik dengan sesama kita. Itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bapak atas closing statement-nya dan materinya. Benar-benar memberikan insight baru ya untuk kita semua yang hadir di webinar Sosiologi Religius Talk hari ini. Oke, terima kasih banyak ya Bapak atas segala ilmunya. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak. Terima kasih banyak. Amin. Terima kasih semuanya, sama-sama. Terima kasih panitia dan seluruh mahasiswa angkatan 2021 dan kakak tingkat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih ya. Oke Bapak. Nah, sesi pematerian, sesi tanya jawab udah selesai nih. Tema teman-teman pemateri semuanya hari ini keren-keren banget ya. Banyak ilmu yang bisa kita ambil tuh. Mulai dari radikal yang awalnya gerakan, mulai jadi ancaman, terus penyebarannya yang mudah diakses seperti lewat internet, sampai ciri-ciri jaringan radikalisme nih dari yang sangat terorganisir, tertutup, bahkan mereka yang anti Pancasila. Benar-benar suatu yang luar biasa ya. Jangan sampai dilupain ya teman-teman. Berhubung semua sesi pematerian dan tanya jawab sudah selesai, saya Rana Hamidatul Rahim selaku moderator pamit undur diri. Salam mahasiswa tanpa radikalisme, mempererat persaudaraan bukan memecah keragaman. Terima kasih, saya kembalikan kepada Teh Raisya. Terima kasih Teh Raisya.
Rana. Wah, tadi pemateriannya keren banget ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah berada di akhir acara. Terima kasih kepada dosen, terima kasih kepada Ibu Wilo yang sudah mengikuti acaranya hingga akhir. Terima kasih Ibu Wilodati, beserta tamu undangan dan para panitia. Tak lupa para peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya, Reisha Febe Syarani, selaku MC pada hari ini, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, acara ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.